Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Munada Artanahar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan esai kritik sastra saya pada mata kuliah Literary Criticism. Judul presentasi saya adalah The Erasure of the Maternal, a feminist critique of male observation of reproduction in Mary Shelley's Frankenstein. Di sini, saya akan membedah novel Frankenstein menggunakan sudut pandang feminisme liberal. Mari kita mulai pembahasannya. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita pahami dulu apa itu kritik sastra feminis. Pendekatan feminisme percaya bahwa sebuah karya sastra tidak pernah bersifat netral, tapi sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara kita membaca dan memaknainya. Dalam hal ini, gender menjadi faktor yang sangat penting. Sejak lama, proses menulis, membaca, dan menilai karya sastra selalu dikuasai oleh sudut pandang laki-laki. Akibatnya, suara, pengalaman, dan kepentingan dari setengah populasi manusia, yaitu perempuan, seringkali diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, analisis feminis hadir untuk membantu kita melihat isu-isu gender dan ketimpangan kuasa yang seringkali tidak terlihat jika kita menggunakan cara baca tradisional. Dalam analisis ini, saya menggunakan cabang feminisme liberal. Gerakan ini mulai berkembang pada akhir tahun 1700-an dan berfokus pada kebebasan individu, kekuatan nalar manusia, serta tuntutan hak yang setara bagi perempuan. Fondasi paling penting dari gerakan ini adalah buku yang berjudul A Vindication of the Rights of Women yang ditulis oleh Mary Wollstonecraft pada tahun 1792. Beliau menegaskan bahwa perempuan sebenarnya tidak terlahir lemah atau pasif secara alami. Sebaliknya, sistem patriarki lah yang sengaja membentuk mereka menjadi seperti itu. Sistem yang dikuasai laki-laki ini membatasi perempuan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dan memaksa mereka untuk tetap tinggal di rumah demi mengurus keluarga. Feminisme liberal menggunakan sastra untuk menunjukkan apakah sebuah buku mendukung aturan yang tidak adil ini atau justru melawannya. Hal lain yang perlu kita soroti dalam teori ini adalah cara sistem patriarki membagi kehidupan menjadi dua ranah yang berbeda. Ranah pertama adalah ranah publik yang disediakan khusus untuk laki-laki, yang mencangkup dunia sains, politik, dan pekerjaan luar rumah. Ranah kedua adalah ranah privat atau domestik yang dibatasi khusus untuk perempuan, seperti mengurus rumah tangga dan melahirkan anak. Kritik feminis melihat bahwa ada bahaya besar ketika laki-laki mencoba menguasai kedua ranah ini sekaligus. Dalam banyak cerita, laki-laki sering digambarkan mencoba menguasai alam yang disimbolkan sebagai perempuan. Bahkan, mencoba menciptakan kehidupan tanpa menggunakan tubuh perempuan. Ketika laki-laki menggunakan sains untuk membuat bayi tanpa perempuan, mereka sebenarnya sedang berusaha membuat peran perempuan menjadi tidak berguna lagi di masyarakat. Sekarang, mari kita masuk pada konteks karya yang dianalisis, yaitu novel Frankenstein yang ditulis oleh Mary Shelley pada tahun 1818. Menganalisis novel ini dengan kacamata feminis cukup menarik karena latar belakang keluarga sang penulis. Mary Shelley adalah putri kandung dari Mary Wollstonecraft, seorang tokoh feminis liberal yang kita bahas tadi. Sayangnya,
Wollstonecraft meninggal dunia hanya beberapa hari setelah melahirkan Mary Shelley. Karena tragedi ini, Mary Shelley tumbuh besar tanpa seorang ibu, yang membuatnya sangat memahami rasa sakit akibat kehilangan figur ibu serta besarnya risiko dalam melahirkan anak. Pengalaman personal dan ide-ide feminis ibunya inilah yang sangat memengaruhi cara dia menulis Frankenstein, di mana dia menggunakan novel ini untuk mengkritik ambisi berbahaya dari kaum laki-laki di zamannya. Untuk menyegarkan ingatan kita, berikut adalah sinopsis singkat dari novel ini. Kisah ini berfokus pada seorang ilmuwan cerdas bernama Victor Frankenstein yang sangat terobsesi untuk menemukan rahasia kehidupan demi menjadi terkenal dan mengalahkan kematian. Victor mengasingkan diri dari keluarga dan teman-temannya untuk merakit sesosok makhluk dari potongan tubuh mayat. Dia berhasil menghidupkan makhluk tersebut. Namun ketika si monster membuka mata, Victor ketakutan karena penampilannya yang sangat buruk rupa. Victor kabur dan meninggalkan monster itu sendirian. Karena sebatang kara dan dibenci oleh semua orang, si monster merasa kesepian, sedih, dan akhirnya menuntut balas dendam. Dia membunuh orang-orang yang dicintai Victor, termasuk adiknya yang bernama William, pelayan rumah tangga yang bernama Justin, dan istri baru Victor yaitu Elizabeth. Selanjutnya, mari kita masuk ke bagian diskusi. Isu gender utama yang pertama dalam Frankenstein adalah eksperimen ilmiah yang dilakukan oleh Victor. Dari sudut pandang feminisme liberal, Victor telah melanggar batas ranah gender dengan cara yang sangat berbahaya. Dia menggunakan kecerdasan sains maskulinnya untuk merebut ranah reproduksi yang seharusnya menjadi milik perempuan. Victor ingin menciptakan kehidupan sendirian di dalam laboratoriumnya tanpa bantuan rahim wanita. Dia bahkan menyatakan secara terbuka bahwa dia ingin memelopori cara baru untuk menciptakan eksistensi dan berharap makhluk-makhluk ciptaannya kelak akan memujanya sebagai satu-satunya pencipta mereka. Melalui tindakan ini, Victor sebenarnya sedang berusaha membuat tubuh perempuan menjadi sepenuhnya tidak diperlukan lagi dalam proses reproduksi. Namun, Mary Shelley menunjukkan bahwa ambisi patriarki ini sangatlah berbahaya. Secara alami, proses melahirkan anak membutuhkan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, serta harus dipenuhi dengan cinta dan pengasuhan. Sebaliknya, Victor menciptakan kehidupan di ruang terisolasi menggunakan bagian tubuh mayat tanpa memikirkan tanggung jawab moral sebagai orang tua. Hasil dari penciptaan yang murni maskulin ini adalah sebuah bencana. Begitu monster itu hidup, Victor langsung merasa jijik dan kabur. Kegagalan ini membuktikan bahwa ketika laki-laki mencoba mengontrol segalanya dan menyingkirkan perempuan, hasilnya adalah kehancuran. Karena monster ini lahir tanpa rahim dan tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu, ia berubah menjadi kekuatan yang sangat merusak bagi keluarga Victor itu sendiri. Diskusi selanjutnya adalah kasus persidangan Justin Moritz. Bagian ini memberikan kritik yang sangat tajam terhadap bagaimana sistem hukum yang dikuasai laki-laki menindas kaum perempuan. Justin adalah seorang pelayan yang setia di rumah Frankenstein. Namun, dia dituduh membunuh William hanya karena sebuah liontin William ditemukan di dalam sakunya. Selama persidangan, Justin berada dalam posisi yang sangat terisolasi dan tidak berdaya. Semua hakim, pengacara, bahkan tokoh agama yang memegang kendali hukum di sana adalah laki-laki. Justin tidak memiliki kekuatan sosial ataupun suara hukum untuk membela diri dari tuduhan mereka. Bahkan, otoritas patriarki menggunakan manipulasi psikologis di mana seorang pendeta laki-laki mengancam akan mengutuk Justin ke neraka jika dia tidak mau mengakui kejahatan tersebut.
Karena ketakutan yang luar biasa di bawah tekanan teks itu, Justin akhirnya terpaksa membuat pengakuan palsu. Peristiwa persidangan ini sangat mencerminkan argumen utama feminisme liberal mengenai ketimbangan institusional. Sistem hukum dan agama yang dikelola sepenuhnya oleh laki-laki terbukti gagal melindungi seorang perempuan yang tidak bersalah. Bukannya mencari pembunuh yang sebenarnya, pengadilan patriarki ini justru menggunakan kekuasaannya untuk menghukum gantung Justin. Sementara itu, Victor Frankenstein sebenarnya tahu kebenaran bahwa monsternya lah yang membunuh William. Namun, Victor memilih untuk tetap diam karena dia lebih takut reputasi dan nama baiknya hancur. Sikap diam Victor menunjukkan bahwa dia lebih menghargai ego maskulin dan status sosialnya daripada nyawa seorang perempuan. Oleh karena itu, kematian Justin bukan sekedar kejahatan si monster, melainkan sebuah pembunuhan sistematik oleh masyarakat patriarki yang menolak memberikan keadilan dan hak bersuara bagi perempuan. Sebagai kesimpulan, analisis ini menunjukkan bahwa novel Frankenstein karya Mary Shelley bukan sekedar cerita horor biasa tentang ilmuwan gila dan monster ciptaannya. Jika kita bedah menggunakan kerangka kerja feminisme liberal, novel ini adalah sebuah peringatan keras tentang bahaya nyata dari masyarakat yang patriarkis. Cerita ini dengan sangat jelas memperlihatkan konsekuensi buruk yang akan terjadi apabila laki-laki mencoba mengecualikan dan menyingkirkan perempuan dari bagian-bagian yang paling penting dalam kehidupan, seperti proses reproduksi alami dan penegakan keadilan sosial. Upaya Victor untuk menghadirkan peran rahim ibu dengan sains terbukti gagal total dan justru melahirkan kehancuran bagi ranah domestik. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa sebuah masyarakat tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik jika mereka mencoba melenyapkan fungsi dan peran penting seorang ibu. Lebih jauh lagi, kematian dari Justin Morris memperkuat argumen feminis yang pernah ditulis oleh Mary Wollstonecraft. Karena sistem patriarki memaksa perempuan untuk menjadi pasif, tidak berpendidikan tinggi, dan selalu bergantung pada lelaki, karakter perempuan dalam novel ini dibiarkan tanpa perlindungan sama sekali. Mereka berakhir menjadi korban tak berdaya dari ego maskulin, konflik para lelaki, dan sistem hukum yang tidak adil yang dikuasai penuh oleh kaum pria. Pada akhirnya, novel Frankenstein hadir sebagai sebuah seruan bagi kita semua akan pentingnya kesetaraan gender dan hak bersuara bagi perempuan. Mary Shelley ingin memperlihatkan bahwa dunia yang hanya dijalankan oleh kecerdasan maskulin tanpa adanya suara perempuan dan kasih sayang keibuan pasti akan berakhir pada kehancuran total. Itu mengapa novel ini tetap menjadi teks yang sangat penting dan relevan untuk dikritik sastra feminis hingga saat ini. Dan ini adalah referensi yang saya gunakan. Akhirnya kita sudah berada di ujung presentasi. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.